Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Frafiksa Siswaraningrum dengan NIM C0 D 022009. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penulisan karya ilmiah berdasarkan dengan kaidah-kaidah ilmiah. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisikan ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah dengan menggunakan ragam bahasa resmi. Karya ilmiah merupakan laporan ilmiah yang dapat berupa laporan kajian dan penelitian. Ciri-ciri karya ilmiah: yang pertama objektif, yang kedua netral, yang ketiga sistematis, lalu ada menyajikan fakta, yang kelima tidak pleonastik dan logis, lalu yang terakhir bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam formal. Syarat-syarat karya ilmiah: yang pertama objektivitas. Karya ilmiah harus berdasarkan pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulis harus berusaha untuk menghindari bias pribadi dan memastikan bahwa kesimpulan didukung oleh bukti yang kuat. Lalu selanjutnya sistematis. Karya ilmiah harus disusun secara sistematis dengan struktur yang jelas. Umumnya karya ilmiah terdiri dari beberapa bagian penting dan dari seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Lalu keberagaman sumber. Karya ilmiah, penulis harus menggunakan beberapa sumber referensi yang relevan dan terkini untuk mendukung argumen dan temuan. Sumber-sumber ini harus diakui dan dikutip dengan benar sesuai dengan gaya penulisan yang ditetapkan. Manfaat-manfaat karya ilmiah: yang pertama, dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif, lalu sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Yang ketiga, mendapatkan kepuasan intelektual. Lalu yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Yang keenam, sebagai peningkatan perorganisasian. Yang ketujuh, dapat melatih dan menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Jenis-jenis karya ilmiah: yang pertama ada artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Biasanya artikel jenis ini disebut sebagai artikel opini yang dapat kamu baca di surat kabar ataupun majalah. Lalu yang kedua ada makalah. Makalah adalah jenis karya tulis yang bersifat ilmiah. Biasanya makalah ditulis untuk keperluan terkait dengan pendidikan. Dalam penyusunannya diperlukan data pendukung dari hasil observasi lapangan dan dari sebuah masalah dalam penelitian. Selanjutnya ada skripsi. Karya ilmiah ini dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Lalu ada work paper. Work paper atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kertas kerja, merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Biasanya work paper berisi catatan-catatan auditor, berisi prosedur audit yang digunakan, metode uji yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat berdasarkan auditnya. Lalu ada paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data serta argumen yang tingkat kevalidannya kuat. Paper juga biasanya disebut sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dibuat. Selanjutnya ada tesis. Tesis kurang lebih serupa dengan skripsi pada mahasiswa strata 1 atau sarjana. Tetapi tesis menganalisis topik dengan lebih kompleks sehingga esensi ilmiahnya lebih kuat dan lebih kompleks jika dibanding dengan skripsi. Tesis dibuat sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar magister atau master yang ditempuh oleh mahasiswa pasca sarjana atau S2. Selanjutnya ada disertasi. Setingkat lebih tinggi dari tesis, ada yang biasa disebut dengan disertasi. Karena setingkat lebih tinggi, disertasi digunakan sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor bagi mahasiswa program studi strata 3.
Cara membuat karya ilmiah. Ada beberapa cara membuat karya ilmiah. Yang pertama, kita harus memilih topik. Pemilihan topik yang relevan dan menarik dalam bidang yang dikuasai atau diminati. Lalu pastikan topik tersebut spesifik dan memiliki ruang lingkup yang sesuai dengan panjang karya ilmiah yang diinginkan. Lalu yang kedua, tinjauan pustaka. Formulasikan rumusan masalah yang jelas dan spesifik yang ingin diketahui, selesaikan melalui penelitian. Serta tentukan tujuan penelitian yang akan membantu menjawab rumusan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu hipotesis. Nah, hipotesis ini jika diperlukan, jika tidak bisa dilewati. Selanjutnya ada perumusan hipotesis. Nah, sama seperti sebelumnya, perumusan hipotesis ini jika diperlukan boleh dibuat, jika tidak diperlukan bisa dilewati. Selanjutnya ada desain penelitian dan metodologi. Desain penelitian, tentukan jenis penelitian, ada kuantitatif atau kualitatif atau campuran, dan pendekatan yang akan digunakan. Selanjutnya, pada metodologi, jelaskan metode pengumpulan data, misalnya berupa wawancara, kuesioner, observasi, dan teknik analisis data yang diterapkan. Sertakan juga rencana untuk validitas dan reliabilitas data. Lalu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini kita harus melakukan penelitian lapangan atau eksperimen sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pastikan data yang dikumpulkan ini relevan, akurat, dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada analisis data. Nah, analisis data ini merupakan cara membuat karya ilmiah yang penting, yaitu olah data yang telah dikumpulkan menggunakan teknik analisis yang sesuai. Lalu interpretasikan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Selanjutnya, penulisan karya ilmiah itulah dimulai. Yang pertama, di dalam karya ilmiah itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada perkenalan topik, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Lalu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu merupakan disajikannya ringkasan penelitian sebelum dan teori relevan yang dengan topik. Lalu ada metodologi, hasil pembahasan yang kesimpulan, daftar pustaka. Lalu yang terakhir itu ada revisi dan penyuntingan. Nah, dalam revisi itu mungkin kita akan merevisi atau memperbaiki sesuatu yang ada di karya ilmiah tersebut. Mungkin berupa tata bahasa, ejaan, konsisten format, dan lain-lain itu dipertimbangkan lagi dan diperbaiki lagi. Struktur karya ilmiah. Setiap karya ilmiah itu memiliki style atau selengkung yang berarti pedoman tata cara penulisan yang ditentukan oleh jenis tulisan dan tujuan karya ilmiah itu dibuat. Secara umum, struktur karya ilmiah disajikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada halaman judul. Di halaman judul itu terdapat judul karya yang diangkat berdasarkan tema karya ilmiah yang akan dibuat. Lalu ada abstrak, ada pendahuluan. Lalu ada kerangka teoris, pembahasan, dan daftar pustaka. Baiklah, sekian penjelasan pada materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.